Program studi industri kosmetika di ITERA yang direncanakan dibuka pada awal tahun depan mendapat respon positif dari Ditjen Dikti. Hal itu diungkapkan tim kerja akselerasi inovasi Ditjen Dikti Ade Kadarisman yang saat jumpa pers turut didampingi Rektor ITERA Profesor Insinyur Ovyar Z. Tamin dan Head of International Affairs Office ITERA Acep Purkon bertempat di kampus ITERA Lampung Jumat 14 Agustus 2020. Dalam kesempatan itu, Ade mengatakan tim kerja akselerasi inovasi Ditjen Dikti mendukung pembentukan program studi prodi teknologi kosmetik karena dianggap tepat dengan kebutuhan industri ke depan. Prodi teknologi kosmetik yang satu-satunya barangkali di Indonesia. Bukan. Kami cukup banyak ya. Tidak mungkin ITERA bisa membangun secepat ini kalau kita tidak bekerja sama dengan kementerian lainnya, Pak. Ya, salah satu di sini pembangunan asrama, pembangunan tudung dan beberapa yang kita bisa lihat embung itu kami bekerja sama dengan kementerian lainnya. Dan salah satu lagi yang terpenting di sini adalah apa? Ada dua sebenarnya, tapi salah satunya adalah dengan Wardah, yaitu dalam bentuk pembentukan teknologi kosmetik. Kita bekerjasama dengan Wardah seperti apa dan kami akan coba sinergikan sehingga nantinya kami melihat memang kosmetik ini merupakan satu bidang yang sangat diminati. Korea Selatan itu sangat terkenal bukan tapi dari kosmetik selain daripada Samsung dan lain-lainnya. Ada kosmetik yang bisa kita lihat dan kami coba menggandeng dari mana? Dari Wardah itu harusnya harus ada yang pakai. Dari apa? Kami melahirkan satu teknologi yang kita sebut dengan kosmetik, bukan hanya melihat itu mungkin Wardah di satu sisi dia punya R&D-nya sebagaimana dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, daripada mengembangkan R&D, kenapa nggak dikembangkan di Indonesia sekaligus juga bisa membina kampus ini. Kami dari tim kerja akselerasi inovasi Ditjen Dikti dapat bersilaturahmi dengan Bapak Rektor yang kami hormati dan juga para pimpinan ITERA untuk melihat berbagai aspek-aspek kolaborasi serta reka cipta. Kami menyebutnya reka cipta atau invensi sebagai bentuk dari upaya-upaya kemitraan strategis yang tengah dilakukan oleh ITERA dengan berbagai macam pihak, dan kami melihat dengan posisi strategis ITERA di Pulau Sumatera serta keinginan yang kuat dari Pak Rektor dan jajaran serta harapan masyarakat Lampung khususnya dan juga Sumatera secara umum, tentu berbagai macam kolaborasi pengembangan ITERA ke depan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen di melalui Zoom, beliau juga sangat memberikan perhatian yang cukup baik kepada ITERA. Bagaimana sinergi kerjasama dari industri dengan para inovator yang ada di perguruan tinggi ini dapat selaras dalam upaya bersama-sama membangun Lampung lebih baik, kemudian Sumatera juga secara umum bisa mengoptimalkan peran ITERA dalam berbagai macam aspek pembangunan. Ditjen Dikti saat ini melalui tim kerja akselerasi reka cipta atau inovasi terus berupaya untuk melihat best practice atau contoh-contoh konkret dari setiap universitas di Indonesia yang bisa mengoptimalkan konektivitas antara industri dengan inovator di perguruan tinggi. Ini juga terkait dengan platform reka cipta yang tengah dikembangkan oleh Ditjen Dikti yang kemudian menjadi jembatan kolaborasi industri dan inovator perguruan tinggi bisa bersama-sama membangun hal yang lebih punya makna dan manfaat, terutama terlebih-lebih dalam konteks pemulihan ekonomi pasca COVID ini. Karena pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID ini menjadi faktor yang sangat penting, dan sebenarnya kita tidak bisa lepas juga dari peran perguruan tinggi dalam mengoptimalkan tadi fungsi-fungsi kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, komunitas, masyarakat, sampai kemudian termasuk media. Nah, saya pikir ITERA sudah berupaya untuk mengarah ke sana, dan tentu tadi best practice seperti Wardah misalnya atau mungkin industri-industri lain bisa menselaraskan tumbuh kembangnya inovator yang penting diselaraskan. Ada keunikan di ITERA, salah satunya pengembangan teknologi kosmetik ya,
kemudian juga tadi terkait perkereta apian dan lain-lain. Nanti kita akan elaborasikan harapan dan masukan dari ITERA akan sejauh mana untuk pengembangannya, dan kemudian bentuk-bentuk kontribusi apa yang bisa diselaraskan oleh Ditjen Dikti dalam rangka pengembangan kebutuhan-kebutuhan ITERA ke depan. Tentu ini perlu proses, perlu waktu, dan kita bisa mengoptimalkan semua bentuk kolaborasi ini dalam rangka tadi harapan Pak Rektor agar ITERA yang sebagai entitas universitas yang baru berdiri ini bisa bersinergi lebih baik lagi dengan semua elemen. Tentu bukan hanya Ditjen Dikti ya, tetapi juga kementerian lainnya, unit-unit lembaga lainnya yang bisa membantu ITERA untuk mempercepat pembangunan dari berbagai sisi. Jadi konteks hilirisasi juga menjadi perhatian kita ya, karena banyak sekali invensi-invensi yang memang sudah dilakukan oleh ITERA, dan kita optimalkan itu, dan juga kita gali juga tadi ada harapan-harapan terkait regulasi yang mungkin kita akan sampaikan juga ke Pak Dirjen, kira-kira apa-apa saja yang perlu diselaraskan dalam rangka menumbuh kembangkan para inovator di perguruan tinggi agar bisa scale up-nya cepat, kemudian juga bisa akselerasi dengan dunia industri juga cepat, sehingga dampak kebermanfaatannya juga bisa lebih optimal kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Pak Rektor. Silakan Pak. Pak mau nanya ke ini, kayak dari perwakilan dari Dikti. Nah, setelah tadi pertemuan tadi, kira-kira apa sih kolaborasi apa yang mau dilakuin sama ITERA gitu? Ya, tadi sudah dijelaskan, karena ITERA kan salah satu keunggulan yang sedang dioptimalkan dari sisi industri dan inovator perguruan tinggi itu saat tadi pengembangan teknologi kosmetik bersama antara industri warga dan para inovator di perguruan tinggi. Ada pusat-pusat riset di ITERA yang memang fokus di sana. Saya pikir Indonesia dengan populasi yang cukup besar ya, di mana industri kosmetik juga cukup tumbuhnya sangat-sangat baik. Apa yang sedang dilakukan ITERA ini dalam konteks tadi platform Reka Cipta Nasional, saya pikir sudah cukup tepat. Hingga nanti kita akan komunikasi lebih jauh lagi apa nih yang perlu disupport bagi para inovatornya, sehingga kemudian industri juga semakin paham bahwa ITERA ini penting menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam hal ini perguruan tinggi untuk pengembangan riset ke depan dalam konteks pertumbuhan Reka Cipta. Untuk prodi yang dipilih ini nanti kira-kira apa sih Pak yang kurang untuk bisa dikolaborasiin sama teman-teman Dikti ini? Tentu riset-riset terkait yang memang relevan dengan kebutuhan industri. Karena seringkali kan industri itu juga memiliki kebijakan apa yang memang penting dan mendesak yang harus kemudian diselaraskan dengan dunia perguruan tinggi. Mungkin ini tugas Pak Rektor untuk memberikan spirit support kepada fakultas-fakultas terkait, para periset terkait, kira-kira apa-apa saja yang perlu dikembangkan sehingga kemudian industri juga bisa mengikat kerjasamanya dalam jangka yang panjang, jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang saling bermanfaat. Jadi riset kemudian juga antara perguruan tingginya bertemu dengan satu pemahaman yang sama untuk berkolaborasi. Mungkin ada pertanyaan Ya. Silakan. Jadi kami melihat tuh dari sisi teknik kosmetik kita ya, kami melihat kosmetik bangsa besar, bukan hanya di Indonesia tapi di Asia, bangsa besar di depan. Nah, dalam konteks kosmetik sudah barang tentu yang namanya Wardah itu sudah maju. Tadi kita dari tahun 85, dan mereka itu sudah bergerak sampai dengan kondisi sudah sangat maju. Nah, kami melihat dari sisi kosmetik ini akan melahirkan lulusan yang bisa mengisi Pak. Jadi bukan hanya untuk yang Wardah, tapi untuk kepentingan industri kosmetik secara keseluruhan mendukung. Apa saja? Ya, bagaimana kita pemanfaatan khusus untuk ITERA, ada ITERA for Sumatera. Contohnya adalah pemanfaatan di bahan-bahan lokal. Daripada kita impor dan lain-lain, bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan lokal. Dan kemudian orang yang lulus dari sini harus mampu memasarkan, harus tahu nantinya bagaimana menggabungkan bisnisnya dengan yang lain-lainnya. Nah, itu kita combine Pak. Sehingga kita menghasilkan lulusan yang bisa bekerja bukan hanya di Wardah nanti Pak, tapi bekerja untuk
bisa meningkatkan seluruh kemampuan yang ada dan bisa juga membantu industri lainnya. Karena Wardah tidak akan juga bisa berkembang cover semua. Karena saya tangkap dari bisnis Wardah sebenarnya dari kosmetik ini, Wardah hanya memegang suatu bangsa kecil, Pak, dari seluruh bangsa yang besar Indonesia yang itu dikuasai oleh apa namanya industri skala besar, Pak. Unilever macam-macam. Nah, itu akan memiliki ini. Nah, bagaimana kita masih berperan di Indonesia sendiri dengan menyiapkan lulusan. Dan tambahan lagi, R&D itu didukung dengan R&D kita. Bukan hanya peneliti, tapi karena basis kita adalah lulusan, Pak. Ya kan, kita hanya akan menggunakan Tridharma perguruan tinggi tadi untuk bisa menghasilkan lulusan yang punya competitiveness yang bisa kita bisa tingkatkan. Pak, untuk persiapannya sekarang seperti apa tadi untuk pemenuhan syarat-syarat agar bisa dikolaborasi nantinya seperti apa gitu? Ya, contoh sekarang ya prodinya belum ada. Nah, prodinya sekarang dalam proses pengajuan ke Dikti. Ujungnya nanti ya Pak Dirjen juga nanti itu melalui ada LLDP masuk pada tahapan-tahapan tertentu. Kami harapkan itu bulan Januari, Februari sudah mulai SNMPTN untuk tahun 2021. Dan target kami dan itu mendukung semua prodi yang ada, Pak. Jadi yang nanti teknologi kosmetik itu nanti dibantu oleh farmasi sudah barang tentu, biologi sudah barang tentu nantinya. Kemudian kehutanan dan pertanian, karena barang-barang yang ada itu bisa saya memanfaatkan bahan yang ada, Pak. Daripada kita pakai yang bahan lain, kenapa nggak kita pakai bahan yang ada dari lokal, kearifan lokal juga ditingkatkan. Nah, kerjasama sudah pasti nanti Wardah juga mungkin membantu dari sisi fasilitas dan lain-lain. Jadi mutual benefit dan quadruple helix yang penting, Pak. Jadi industri, perguruan tinggi, pemerintah, termasuk bapak-bapak mass media kita masukkan di dalam sistem ini, bahkan Bapak bisa menyampaikan tadi yang disebutkan oleh sebebas-bebasnya, Pak, ya, untuk bisa menyampaikan. Nah, karena ini misi kita bersama, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kalau di Dikti malah pentahelix ya. Kita cukup 4 aja, Pak. Ya, kebetulan di acara ini hadir CEO-nya Paragon ya, Prodi Wardah. Sebenarnya tadi ingin interaktif tapi sudah selesai barusan. Jadi CEO langsung Pak Salman hadir, jadi barusan menyampaikan ke media juga pentingnya kolaborasi di kalangan saling mengisi ya. Kalau kolaborasi beda dengan kerjasama, kalau Pak Dini tadi nyebutkan ya, kolaborasi itu udah sama frekuensi gitu ya. Jadi kalau ada sama frekuensi itu yang bisa jalan. Jadi statement dari Paragon akan full support untuk kegiatan seperti ini.